Gua mau bilang, hidup lu nggak akan berakhir cuma gara-gara lu ditolak cowok. Nggak ada orang yang suka sama penolakan. Literally, nggak ada satupun orang yang suka sama rejection. Cause it was painful. Bikin sakit hati, sedih, kecewa, frustasi, depresi, stres, you name it lah. Tapi tahu nggak, penolakan itu menyelamatkan hidup lu tahu. Mungkin saat ini lu nggak paham, but one day, lu bakal sangat bersyukur lu ngalamin penolakan itu. Lu bakal sangat bersyukur lu udah ditolak. Karena justru itu adalah hal yang paling baik yang pernah lu alami. Kalau gue nggak ngalamin banyak penolakan dulu, gue nggak mungkin ada di kondisi gue yang sekarang. Gue nggak mungkin ada di sini sekarang dan sharing ke kalian. Makanya gue sangat bersyukur gue ditolak waktu itu. Karena penolakan menyelamatkan gua, Tuhan tuh udah lihat banyak banget skenario di dalam hidup ini, dan gua yakin banget dia mengarahkan gua ke hasil yang paling baik. Penolakan itu kayak redirection. Misalnya, apa yang gua cari itu ada di depan, tapi gua malah belok ke kanan nih. Dan Tuhan pakai penolakan ini untuk nge-redirect supaya gua kembali ke jalan yang lurus lagi. Of course, saat ngalamin penolakan, gue sedih sesedih-sedihnya. Like, why is this happen to me? Hidup itu gak adil, dan lain-lain. But now, gue malah sangat bersyukur. Dan gue paham bahwa penolakan adalah salah satu cara the universe menyelamatkan gue. It was the best case scenario. So, kalau lu sekarang lagi ngalamin penolakan, it's good for you. Berarti lu terlalu bagus untuk berada di situasi atau lingkungan itu. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Buat yang baru kenalin, nama gue Rebecca. Gue tuh ngalamin banyak banget penolakan dalam hidup gue. Tapi justru karena penolakan itu, gue tuh belajar mengenal siapa diri gue sebenarnya. Apa kelebihan yang gue miliki yang orang lain gak punya. Emang painful, penolakan itu menyakitkan, tapi pain itu powerful. Motivasi terbesar yang merubah hidup gue adalah pain. Gue mulai nge-gym dulu, itu karena gue habis diputusin. Gue cerita sejak awal ya. Jadi dulu pas gue lulus sekolah SMA, gue tuh gak ada biaya untuk lanjut buat kuliah. Jadinya gue sama teman-teman gue yang lain itu coba kayak daftar ke program beasiswa di suatu universitas. Waktu itu tuh jurusannya nursing, perawat gitu, sama teacher. Dan tahu nggak? Setelah ikut tes, gue sama teman-teman gue yang nggak keterima itu cuma gue sendiri. Bayangin. Padahal gue tuh pinter tau, secara akademi ya gue tuh pinter. Can you imagine? Gue nggak diterima, gue ditolak. Gue tuh sampai nangis waktu itu, like, why is this happen to me? What is going on? Kenapa gue ditolak? Kenapa gue satu-satunya orang yang ditolak? Dan gue pun bingung harus ngapain lagi, karena gue pikir beasiswa itu tuh cuma kayak satu-satunya pilihan, satu-satunya opsi. Kan, you know lah, gue kan gak ada biaya untuk lanjutin kuliah kan. Jadi gue mikir satu-satunya opsi, ya lewat beasiswa itu. Tapi tahu nggak, kalau dulu gue nggak ditolak, nggak bakal ada Kang Fitness sekarang. Dan gue juga nggak mungkin tinggal di Jakarta. Karena teman-teman gue setelah lulus itu tuh ditempatkan di daerah-daerah terpencil di Indonesia untuk kayak pelayanan gitu loh. Jadi emang udah dapat pekerjaan, ditempatkannya tuh di tempat-tempat yang terpencil. Jadi nggak mungkin di Jakarta. Terus juga dalam hal kerjaan ya. Di pekerjaan pertama gue dulu, gue tuh sangat dikucilkan. Karena gue berbeda. Jadi apapun pekerjaan yang gue lakuin dengan benar, itu nggak pernah diapresiasi. Tapi ketika gue ngelakuin kesalahan yang kecil aja, itu tuh kayak langsung dibesar-besarkan gitu. And I think I'm just too good to be in that place. Tapi kalau bukan karena penolakan itu, gue nggak mungkin ketemu sama teman-teman gue yang sekarang. Teman-teman kantor ataupun ya orang-orang yang lebih suportif. Terus juga dalam hal pacaran ya,
Kalau gue nggak diputusin sama mantan gue waktu itu, gue nggak mungkin ada ide buat mulai nge-gym. Kalau gue nggak ditolak sama a group of people yang gue kira cool, gue nggak bisa ketemu sama temen-temen gue yang sekarang yang lebih positif dan inspiratif. So, kalau lu ngalamin penolakan, justru lu harus seneng. Lu ditolak sama cewek atau cowok, it's good for you. Berarti lu selangkah lebih deket sama jodoh lu. Lu one step closer nih ketemu sama jodoh lu yang sebenarnya. Lu ditolak di kerjaan, it's good for you. Berarti ada karir atau opportunity lain yang lebih baik yang sekarang lagi menanti lu. Lu ditolak di lingkungan pertemanan lu, it's good for you. Berarti lu bisa lebih fokus ke diri lu dan make room buat orang yang lebih positif untuk datang ke hidup lu. Rejection is superpower. Lu bisa pakai kesakitan itu sebagai motivasi supaya lu jadi lebih sukses. Jadi jangan pernah sedih lagi karena lu ditolak. Justru lu harus lebih excited karena something better is coming to your way right now. So guys, itu tadi cerita-cerita penolakan yang gue alami, yang malah ujung-ujungnya menyelamatkan hidup gue. Gue mau bilang, hidup lu gak akan berakhir cuma gara-gara lu ditolak cowok. Karir lu gak akan tamat cuma gara-gara lu ditolak di kantor. Rejection justru bikin lu lebih deket sama jodoh, impian, dan opportunity yang lebih bagus. Alright, jangan lupa like, subscribe, dan follow Instagram gua. I hope you guys have a wonderful and amazing life. I'll see you in the next video.